Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ya. Ini sekarang kita ketemunya di hari Rabu nih, Mbak Agi ya. Nggak kerasa Mhm. sudah sekarang ini berarti tanggal 6 Oktober, 6 November. Mhm. Berarti 2 hari lagi ada yang mau jadi presiden nih, gitu ya. Selama Pak Prabowo pergi ke luar negeri, hampir dua pekan lebih. Asik, Mhm. ada nggak perlu nunggu sampai 2029 tapi sudah jadi presiden. Meskipun katanya Mhm. presiden sementara saja. Tapi tetap aja namanya presiden selama 2 pekan lebih. Tapi yang justru sekarang ini paling paling rame itu soal judul itu ya Mbak. Itu makin Betul. netizen dalam tanda petik makin merajalela. Karena mereka kemudian spill sana spill sini dan ya sulit dari sisi politik itu kita tidak bisa Ya. menafsirkan apa ya menafsirkan ada sesuatu di situ kan karena kemarin disebutkan misalnya ada salah satu eh, orang yang diciduk itu namanya siapa Zulkarnain Antoni ya Mbak ya namanya ya Iya, yang Zulkarnain Apriliantoni. Mhm. Zulkarnain Apriliantoni yang disebut Tony Tobong gitu ya disebutnya itu. Mhm. Dan ini fotonya, kalau dia kedapatan ada foto bersama dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat ini posenya ini ya, foto ini ya Mbak ya. Ini bukan foto yang kan Mhm. Pak Jokowi kalau misalnya Pak Jokowi berdiri terus ada orang di sebelahnya ikut foto-foto sih biasa aja. Tapi kalau Betul. ini foto cuman berdua dan kelihatannya di mana di Mhm. lapangan ini ya kayak itu. Jadi ya dia berarti cukup punya hubungan lah ya. Kita nggak tahu seberapa dekat Mhm. hubungannya, tapi kalau orang salaman seperti ini ya ini bukan bukan orang yang cuma nebeng foto. Nah, kita pakai istilahnya Mhm. nebeng foto. Betul. Iya ya. Nah, yang kedua ini fotonya ini masih kaitan dengan orang istana namanya si Denden ini ya Mbak ya Mhm. yang pegawai Mhm. Komdigi ya juga ditangkap yang kartu jam Mhm. tangannya itu apa direktur penyidikan Jaksa Agung kalah nih sama dia jamnya dia asli semua dan belinya nggak di pasar gitu ya malah lebih banyak koleksi jamnya ini kok foto dia duduk foto di ya dengan Hasan Nasbi ya kepala Betul. kantor Mhm. komunikasi presiden ini apa urusannya Mhm. di belakangnya total politik apa dia diundang ke total politik untuk jadi pembicara tapi kita nggak tahu bicara soal apa atau dia bicara soal Asian Mhm. value ya mungkin jangan-jangan di ya gitu ya. Iya ya, itu sedang rame ya Mas Irsu dua foto tersebut. Gitu-begitu juga fotonya Zulkarnain Apriliantoni ini dengan Budi Karya Sumadi ya, mantan Ya, Menteri Perhubungan begitu kan. Cuman yang menyita perhatian adalah foto dia dengan Pak Jokowi begitu. Seperti mm, dikatakan Mas Heru fotonya ini kan seperti foto ini momen tersendiri loh kalau yang ya seperti foto ini khusus artinya ini khusus ya ya. momen khusus ini yang bisa bersalaman seperti ini dan kemudian kalau bukan orang penting betul ya tidak mungkin akan ada foto berdua yang seperti ini yang artinya ini kan biasanya orang sekeliling Pak Jokowi itu apa Oh, ada beberapa saringan filter oh iya seperti itu ya Mas dong, Yesu iya ya. ya Ada, yang fotonya ada, tidak iya. akan disalahgunakan Iya, begitu. ada pas pampres pertama Apalagi jelas ya security. betul. Kedua dari orang ke orang Mhm. kemudian biro protokol dan humasnya ada orang Ya. sekretariatan. Oh banyak lah yang settingannya untuk foto dengan Pak Jokowi Mhm. macam ini. Iya, betul sekali. Jadi ini, iya kalau kita melihat hubungan yang seperti ini, paling tidak Pak Jokowi mengetahui namanya dan dia itu siapa, dia mengetahui begitu Mm-mm. juga orang di sekelilingnya Pak Jokowi, begitulah. Dan kita tahu Zulkarnain Apriliantoni ini adalah mantan komisaris Hotel Indonesia Natur, gitu ya, di bawahnya Ya, Injur nih. tapi Dan kan sejak kalau bulan Februari dia kalau sudah cuman keluar, komisaris Mbak, kalau komisaris ya terus apalagi ya, itu kan itu perusahaan kecil lah gitu ya pasti aksesnya betul. ke presiden nggak seperti itulah Mbak. Mhm, iya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi dari bulan Februari dia sudah keluar karena apa? Karena kemudian dia menjadi salah satu anggota tim SES atau tim pemenangan dari 03, yaitu Oh. Ganjar Mahfud MD begitu ya. Tapi di balik itu, oh ya, lanjutkan dulu lagi. Dan dia lanjut juga sekarang ini pada saat tim ses untuk Pilpres itu berlaku sebagai salah satu direktur untuk tim media gitu, tim komunikasi dan media. Dan kemudian berlanjut pada saat Pilkada saat ini orang yang sama yaitu Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Tobong ini juga menjadi salah satu tim media dan medsos atau media sosial dari tim untuk Pilkada Mas Hersu untuk seluruh Hmm, Indonesia dari ya, PDIP dari ya, Partai ya, 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 Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, begitu. ya, Jadi ya, ya, kita tidak heran
kalau kemudian banyak ya fotonya dia misalnya ada foto sedang duduk bersama Ganjar, ada terus kemudian ada foto bersama Deddy Sitorus begitu ya. Ini salah satu jubir dari PDIP. Ada juga foto-foto bersama dengan tokoh-tokoh elit PDIP yang lainnya lah begitu. Nah, ini orang yang sekarang dikabarkan ini dari hari Sabtu yang lalu ini kan termasuk yang diciduk oleh Polri begitu ya Mas Ersu. Tapi kalau kita melihat ke belakang, ini Zulkarnain Apriantoni ini adalah memang juga dari sejak 2014 dia adalah tim ses dari Pak Jokowi Yusuf Kala Mas Ersu. Oh Jadi ya, pada anu ya orang lama ya di eh, lingkaran itu ya, dan sudah lama, ya ya ya, oke. betul Dan kita gitu. tahu kan Dan PDIP kan sepertinya, pecah sekarang hmm, ya dengan sejak Pilpres betul. kemarin ya, oke. Iya, begitu. Jadi kalau dia kemudian kenal dengan Budiari itu apa sesuatu hal yang wajar karena Budiari ini kan juga kader PDIP sebelumnya. Oh, Sebelum dia kemudian Budiari ini memang tercatat sebagai kader PDIP dan dia pada tahun 2013 membentuk Pro Jokowi karena ketika itu PDIP kan mendukung Pak Jokowi untuk untuk gubernur DKI sebelumnya tahun 2012 dan kemudian 2014 untuk menjadi presiden. Sehingga pada tahun 2013 terbentuklah Projo begitu. Nah, Projo ini kemudian baru terpecah pada tahun 2023 kan Mas Hersu. Ketika kemudian Pak Jokowi ini menyeberang ke Prabowo. Nah, Projo ini sebetulnya tetap ada Projo Ganjar, itu tetap ada Mas Hersu. Saya lupa ada ketuanya itu Projo Ganjar itu. Dan mereka mengatakan Projo yang asli adalah yang di sini, gitu. Karena Projo itu dari sejarah kelahirannya itu adalah mendukung calon-calon dari PDIP, begitu. Jadi saya rasa memang sosok Zulkarnain ini dia dekat dengan Budi Ari begitu ya dari sejak dulu kenal begitu ya kan sebagai sesama entah dia sudah masuk kader ataukah memang hanya simpatisan yang melekat begitu tapi dari sejak 2014 dia bahkan ketika bersama Budi Karya itu kan dia memakai baju dari tim pemenangan 01 eh, Jokowi Yusuf Kala Mas Hersu. Jadi memang sudah sejak lama. Nah, baru kemudian belakangan ini Budi Ari ini ke Prabowo dan dia tetap ada di sana. Tapi rupanya keterlibatannya dengan Kominfo begitu ya di masa Budi Ari kan namanya Kemenkominfo itu ternyata tetap berlanjut karena memang sepertinya dia masuk ke dalam link Kominfo tersebut begitu Mas Heri itu sebagai orang luar ya sebagai orang luar yang kemudian memasok orang ke Budi Ari bisa dikatakan demikian dugaannya itu seperti itu berlangsung dari sejak sebelumnya. Begitu. Ini peran dari Zulkarnain Apriliantoni begitu Mas Hersu. Dan kalau memasukkannya bagaimana? Ya antara lain misalnya dia memasukkan diduganya ya Mas Hersu dia memasukkan seperti Adi Kismanto begitu kan. Kemarin kan ada jumpa pers Mas Hersu dari Direktur Krimsus Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ya. Wira dan dia menyebutkan itu malah ada Adi Kismanto yang kita sebut sebagai Valen dan diungkap oleh akun Partai Sokmed ketika itu ya dia sebagai orang yang melakukan crawling terhadap data-data website judi online tersebut begitu. Jadi dia yang melakukan penyaringan di awal. Nah, dari penyaringan itu kemudian dia pilih mana yang dibina atau yang dimasukkan dalam pembinaan dia dan konco-konconya itu dan mana yang kemudian di take down begitu. Itu peran dari Adi Kismanto. Nah, Adi Kismanto ini siapa? Disebutkan oleh Polda Metro yaitu oleh Pak Wira itu bahwa dia dia sebetulnya pernah mengikuti tes ASN di Komdiji begitu. Jadi bahkan tes ASN tersebut saja dia tidak lolos Mas Hersu. Tapi kemudian dia malah diangkat sebagai staf khusus atau staf sus di Komdiji. Staf Begitu. sus Ini atau kan aneh tim ahli, sekali. Mbak? Staf sus tuh, Disebutnya saya tidak tahu ya staf sus aslinya tuh bagaimana, tapi eselon itu anu disebutkan loh, eselon 1 juga loh itu. Tim ya, ahli saya kira. disebutnya staf sus. Kita Oh, kan staf sus merujuk ya. saja Ya kepada ya ya ya, ya. Sama dengan kepada kayak staf ahli kemarin pernyataan ya dari menyebutnya polisi. ya. Ya, oke. Hmm. Kita merujuk saja kepada pernyataan dari polisi karena mereka lah yang lebih tahu kebenarannya begitu ya. Nah, orang ini yang kemudian ini saya bacakan saja ya. Salah satu judul dari media, polisi sebut Adi Kismanto tak lolos CPNS, tapi ditarik urus satelit judi online oleh pejabat Kominfo. Ini memang luar biasa. Satelit itu Dan maksudnya anu ya kantor satelit ya, bukan satelit artinya satelit yang ke
ke angkasa Bukan, bukan, ya ya. Ini kadang-kadang bukan kalau kantor nggak salah satelit. judulnya soalnya Mm-mm. asal pendek saja gitu, tapi maksudnya kantor satelit itu sebenarnya kantor apa sih, kantor apa ya Mbak ya? Kantor jarak jauh lah, Jarak jauh kantor ya, pembantu begitu kantor ya. membantu ya. Salah satunya adalah kantor yang bisa diremote dari jarak Ya. jauh, kurang lebih demikian begitu. Nah, ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra, ini saya bacakan saja. Itu dia mengungkapkan peran penting dalam kasus ini adalah Adi Kismanto. Jadi yang disebut sebagai Volen tersebut Mas Hersu terkenalnya. Ya. Jadi dia memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online di Kominfo. Ini luar biasa. Sangka AK ini, kata Pak Wira, betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Nah, kemudian AK ini tidak punya jabatan penting di Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk saat Oh. kementerian ini berubah nama menjadi Komdiji. Mm-mm. Nah, tapi tidak hanya sekedar apa namanya, tak hanya sekedar memiliki jabatan khusus, tapi dia memiliki wewenang khusus itu tadi. Dia bahkan ini juga tidak lulus dalam seleksi CPNS, tapi dipekerjakan sebagai tim pemblokiran di kementerian tersebut. Bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023 ini akan mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Komdiji. Dan hasilnya dinyatakan tidak lulus, tapi faktanya dia tetap diperkerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website Oh. perjudian online. Ini siapa yang mengatur kemudian ini, begitu Ya, kan? lebih Nah, enak terus itu kemudian Mbak daripada dia cuman SMK, gajinya kalau ASN dia pasti kecil. Ini kan nggak bisa untuk nikah lagi. Ya, ya ini aduh luar biasa sekali ya sampai kemudian sampai akhirnya menikah lagi dan menikah lagi pun juga di situ ya apa namanya datang begitu ya, ya, Pak Budi ya. Ari datang kemudian Zulkarnain juga Mm. ngedir di situ begitu, ini kan luar biasa berarti orang penting begitu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Kita bukan merendahkan lulusan SMK ya, tapi dalam Mm. hal ini anak SMK lulusan SMK yang tidak lulus kemudian malah diangkat sebagai ketua tim untuk pemblokiran atau untuk melakukan crawling-crawling tersebut. Kemudian ketika dia menikah, kabarnya itu adalah pernikahannya yang kedua, begitu ya. Banyak yang meledek bahwa hasil judul itu dipakai menikah lagi. Saya tidak tahu kebenarannya ya, tapi ini memang tidak ada penyangkalan di situ sampai sejauh ini. Nah, itu kemudian menterinya sih saja sampai datang. Kemudian Mm. Zulkarnain itu sampai datang. Ini luar biasa begitu Mas Hersu jejaknya. Ya, ya. Oke. Nah, ini yang apa Mhm. Adi Kismanto has fallen itu ya, yang ini ya tadi ya. Oke. Iya, iya, itu Oh, peran dari Adi Kismanto Has Fallen itu. Ini fakta ya. baru ya. Ini baru kemarin ada apa jumpa pers dari Polda Metro begitu. Sementara yang lain-lainnya ya peran dari apa Zulkarnain Apriliantoni itu tadi Mas Hersu yang juga tidak kalah luar biasanya karena diduga dia ini sebagai yang membawa Adi Kismanto tersebut kemudian diperkenalkan kepada Budi Ari dan kemudian dimasukkan ke Kominfo dan dipekerjakan sebagai tim crawling itu tadi. Yes. Jadi Oke. perannya memang besar sekali. Jadi kalau seandainya Oke. sekarang Zulkarnain ini ada foto bersama Pak Jokowi, orang mempertanyakan, ini foto kapan? Ketika Mm. dia masih menjadi apa namanya tim relawan dulu begitu, ataukah sesudah dia menjadi komisaris, ataukah belakangan ini? Tapi kapanpun itu foto, artinya Pak Jokowi mengenal orang ini begitu. Iya, oke. Itu yang kan dua foto tadi yang kita bahas. Yang foto kedua yang Mhm, Denden mhm, ini, Mbak. Yang Denden ini mhm, ini ada penjelasan nggak soal foto yang dia di Total Politik itu? Apakah mereka sama-sama jadi narasumber di situ gitu bersama dengan mhm, mhm. kepala kantor komunikasi presiden atau ada apa di situ gitu? Hmm. Kalau sejauh ini memang tidak ada penjelasan ya Mas Hersu Mm-mm. mengenai kenapa mereka berfoto berdua ini begitu. Tapi Mm-mm. kalau memiliki walaupun ketika itu misalnya foto ini dilakukan sebelum Hasan Nasbi menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan begitu, pasti dia kan orang pandai, dia orang pintar dan banyak memiliki jaringan. Berfoto dengan siapapun dia pasti ingin tahu saya berfoto dengan siapa karena jangan sampai disalahgunakan. Dan kemudian juga kepentingan dari Denden Imaduddin Soleh ini kepala atau dia ketua sebutannya kepala atau ketua begitu ya eh, informasi di Kementerian Komdiji Mas Hersu. Jadi memiliki jabatan yang cukup penting begitu ya. Dan kemudian apakah dia menjadi tamu? Saya rasa saya memang tidak terlalu mengikuti total politik. Dulu saya pernah awal-awal saya sering mengikuti begitu, tapi belakangan memang saya tidak terlalu mengikuti. Jadi saya tidak tahu apakah Denden ini menjadi tamu atau tidak.
Tapi kalau yang saya amati selama ini menjadi tamu di Total Politik itu saya kira ini kan dia bukan eselon 1, bukan eselon 2, Iya, dan kaitannya apa? Sepertinya bukan, mohon maaf, tidak terlalu penting untuk dijadikan tamu begitu. iya. Jadi dia datang ke sana hanya Dan harus unsur ada izin pertemanan kalau di begitu. bawah gitu harus izin pada atasan tuh mereka untuk jadi tamu bicara-bicara gitu apalagi nanti kalau topiknya politik dan sensitif gitu Mbak. Betul. Betul, kalau setahu saya di Total Politik malah justru langsung Budi Arinya, begitu kan Ya. Mas Hersu, langsung Budi Oh. Arinya yang lebih kompeten kan, dan Budi Nah, Ari ini juga mengatakan bahwa ya jangan sampai kalah nanti pada saat Pilpres, kalau kalah ya itu bisa kena semua, yang artinya ya. itu kan yang Ya, ramai nah, ketika ini itu kan menarik ini ucapan yang dugaan. dia Apakah katakan. dia menemani Pak Budi Ari dia waktu acara di Total Politik? Betul. Nah, tinggal dicari Mbak. Sebenarnya kalau punya waktu atau bisa ditanya lah pada teman-teman dari Total Politik itu kapan tuh gitu kata Nasbi datang di situ. Dan kemudian apakah waktu itu satu frame dengan Pak Budi Ari? Itu makin menarik loh kalau bisa Mhm. di set Iya, kalau ternyata satu frame berarti dia menemani Pak Budi kan. Tapi ini kan dugaan-dugaan iya, semua lah gitu ya karena memang iya bisa aja betul. gini, kita bisa aja itu foto itu bukan 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 apa-apa, bukan karena kan kita sendiri sering ya kalau di lagi Mhm. kumpul-kumpul ada terus orang minta foto dan sebenarnya kita nggak mungkin nolak kan bagi ya gitu. Yang kita Mhm. tolak kalau minta Mhm. duit dan minta duitnya terlalu gede ya kita tolak gitu. Mhm. Ya dan ini menarik gitu. Mhm. Iya, dan kita jadi bertanya-tanya karena yang sering menjadi tamu di Total Politik adalah Pak Budiarinya sendiri, yaitu sebagai menteri. Ini kan beberapa kali menjadi tamu di sana, dan biasanya kalau menteri itu memang ditemani dengan staf, oleh Mm-mm. sespri atau bawahan yang dekat dengan dia, tidak selalu ada sekretaris atau apa begitu. Jadi ya kita jadi, dan Hasan Nasbi ya enjoy saja terlihat begitu foto bersama dia, yang artinya dia merasa aman-aman saja begitu kan. Saya pun yang tidak harus memiliki jabatan tertentu pun kalau berfoto dengan orang pasti lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu ini dengan siapa saya berfoto, apalagi orang yang kemudian ketika itu memiliki jabatan sebagai jubir dari 02 misalnya kan seperti itu, apalagi sekarang sebagai apa namanya pejabat begitu ya, di lingkaran Pak Prabowo, dulu juga di lingkaran Pak Jokowi begitu Mas Hersu. Jadi memang Denden ini kita tidak tahu ya Mas Hersu apa perannya gitu di situ ketika foto tersebut, tapi artinya mereka saling mengenal lah, kita bisa katakan demikian. Dan soal Denden Imadudin ini rame, kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana dia adalah disebut juga sebagai aktor utama di balik judi online di Komdiji, yang dimana uangnya antara lain diduga digunakan untuk naik haji, umroh, begitu dengan barang-barang mewah, dari mulai tas, dari mulai topi apa dan sebagainya, itu semua barang-barang bermerek. Begitu juga dengan jam tangan yang dikatakan oleh Mas Hersu, itu semuanya ada. Jadi dari Richard Mille yang dulu diduga dimiliki oleh Pak Muldoko gitu ya, dan kemudian juga Rolex Daytona dan juga Audemars Piguet begitu, itu jam-jam tangan yang harganya sekitar ratusan juta sampai dengan miliaran itu dia punya. Dan belakangan juga akhirnya terungkapkan Mas Hersu bahwa sebetulnya dugaan bahwa apa kehidupan yang tidak pantas ini sebetulnya kalau di dalam Komdijinya sendiri atau dulu Kominfonya itu bisik-bisik itu sudah santer Mas Hersu. Jadi mereka kok orang-orang yang menangani keamanan website dari judul-judul tersebut begitu ya, yang bertugas di apa menghapus begitu dan sebagainya, itu kok hidupnya mewah gitu. Jadi sebetulnya kalau di dalam Kominfonya sendiri itu sudah, mereka sudah bertanya-tanya, tapi mungkin karena mereka juga di lingkaran ASN, mereka tidak berani lah spill-spill seperti itu atau kemudian mengungkap ke pihak lain karena pasti akan terkena ke apa namanya ke dirinya sendiri, akan menjadi saksi apa dan sebagainya. Nah, dari Nezar Patria juga dari pejabat di Komdiji juga mengatakan demikian kan Mas Hersu, bahwa dugaan seperti itu sebetulnya sudah lama. Dan kemarin kan ada rapat ya antara Komdiji, yaitu Menteri Mutia Hafid, dan juga dengan DPR Komisi 1, itu cukup ramai loh Mas Hersu. Di situ kemudian baru eh, orang-orang DPR gitu, para anggota DPR mengatakan, dari dulu kan kami sudah memperingatkan bahwa ada kebocoran, bahwa ada diduga ada orang di dalam sendiri yang bermain, tapi Budi Ari tidak mau hanya iya-iya saja, tidak ada tindak lanjutnya, dan kemudian malah salah satunya itu Abraham Abraham Srijaya dari Iya Golkar, ya. dia mengatakan bahwa malah yang diblokir itu WordPress. Jadi Oh. aneh banget. Mm. Ini WordPress ini adalah sebuah platform gitu ya, yang manajemen untuk, biasanya di dalamnya ada blog, biasanya di dalamnya
ada toko online apa dan sebagainya begitu kan. WordPress ini kan sangat-sangat terkenal Mas Hersu. Itu malah diblokir begitu, tapi yang judul-judul malah nggak diblokir, kata Abraham demikian. Pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Untuk judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Begitu juga yang lain, banyak sekali yang mengungkap hal ini, bahwa sebenarnya kecurigaan itu sudah sejak lama begitu. Ya, dan jangan lupa bahwa Muti Hafid itu kan sebelumnya dia ketua Komisi 1. Jadi ketika itu dia Betul. pasti masih ingat dia dialog-dialog dengan Budi Ari ketika datang ke sana. Kita ingat kan yang paling ramai waktu itu kan Budi Ari disoroti ketika disidang di Komisi 1 berkaitan dengan bocornya data-data data nasional bersama dengan kepala BSSN kan pada waktu itu kan. Ya. Iya betul. Jadi memang ini aneh betul ya kalau seandainya Budi Ari ini tidak sampai diperiksa. Kemarin juga suara di Komisi 1 suaranya demikian kencang dan kuat, Mas Hersu, meminta agar Budi Ari ini diperiksa begitu. Bahkan untuk Abraham Wijaya itu dia mengatakan dia baru saja diskusi lah dengan teman yang mengerti IT dan telematika, dan dia mengatakan dibuktikan begitu. Ini saya bisa meretas website dari Komdigi hanya dalam hitungan detik, yaitu hanya dalam 30 detik bisa diretas semua data-data, dan kemudian semua data-data yang sudah berhasil diambil tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya keperluan untuk membeli sesuatu, memesan hotel, mengapa dan sebagainya. Itu kan sangat berbahaya sekali, dan katanya itu dibuktikan di depan dia selama 30 detik semuanya bisa diretas. Yang artinya permintaan dari Komisi 1 sebelumnya kepada Budi Ari, menteri terdahulu ini, bahwa supaya memperkuat websitenya begitu ya Mas Hersu, supaya semuanya itu diperbaiki begitu, di-upgrade apa dan sebagainya, itu ternyata tidak dilakukan selama masa kepemimpinan Budi Ari. Ini kalau kita melihat, aduh konyol sekali ya Mas Hersu, dan dengan bukti bahwa baru saja Mutia Hafid ini baru menduduki jabatan sebagai menteri dan kemudian skandal besar ini terungkap. Nah, itu menjadi bukti juga bahwa sebetulnya ini sudah mungkin ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu bom yang siap meledak ya dari sejak zaman Budi Ari masih menjabat begitu. Ya, menarik ini kasusnya, dan kelihatannya
Kalau betul, banyak kan kemarin spekulasi para netizen juga bahwa Pak Prabowo terbang ke Mhm. Solo itu, yang kemudian rame diolok-olok karena itu sowan, itu sebenarnya bicarakan soal ini juga, begitu. Karena bagaimanapun juga kan Ya. Pak, ini ya wajar kalau netizen punya kesimpulan seperti itu karena Budi Ari itu kan memang orangnya Pak Jokowi ya. Saya kira itu Mhm. dia clear orang Pak Jokowi karena dia Projo, dan Projo itu kan rencananya pada bulan Desember nanti pada Kongres ketiga akan berubah menjadi partai politik, dan kemudian Pak Jokowinya yang menjadi dipersiapkan menjadi ketua umumnya. Jadi kalau betul, ini kita mesti ngomongnya begitu ya, dugaan-dugaan dari para netizen itu ya ini bisa jadi skandal besar gitu. Mhm, mhm. Iya, betul Mas Ersu. Dan itu yang dikhawatirkan oleh netizen bahwa nanti jangan-jangan ada kompromi di situ, begitu Ah, kompromi dan kemudian yang seharusnya kena jadi nggak kena, dieliminasi dari tersangka dan nah, sebagainya. Dan ini sudah mulai bergulir ketika kemarin dari apa Direktur Krimsus dari Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa yang sebelumnya kan sudah ada rilis Mas Ersu bahwa yang tertangkap itu tersangkanya ada 16. Dari 16 itu 5 itu non ASN dan kemudian yang 5 adalah yang 11 adalah pegawai Komdiji. Dan dari 11 ini terkonfirmasi karena kemarin Mutia Hafid, Ibu Menteri juga mengatakan bahwa ada 11 pegawai dari Komdiji yang terkena dan mereka sekarang sudah dinonaktifkan tapi belum dipecat, menunggu nanti kasusnya inkrah. Nah, sementara dari Polda Metro juga mengatakan bahwa dari 15 itu 11 adalah pegawai Komdiji. Berarti kalau ada 5 yang bukan ASN, kemudian itu bagian dari 16 tadi ya Mas Ersu, kemudian berkurang menjadi 15, berarti yang berkurang adalah yang di luar ASN. Nah, yang di luar iya. ASN ini siapa kira-kira Mas Ersu, begitu Itu kan? dia karena coba kita perhatikan apakah kemudian nama siapa tadi, Zulkarnain. Zulkarnain Apriantoni itu Mhm. masih ada di dalam daftar. Karena sebelumnya kan Mhm. rame banget. Nah, kalau itu dia kemudian ternyata tidak masuk lagi dalam daftar yang menjadi tersangka, ya bisa aja ini terjadi kemudian ya diputus mata rantainya gitu, Mbak Agi. Jadi Anda yang tadi curigain oleh para netizen tadi ada kompromi-kompromi, ya itu Mhm. mungkin terjadi karena ini ngeri-ngeri sedap ini kalau kita lihat konstruksinya dan fakta-fakta yang muncul soal soal ini, soal judul ini, Mbak. Iya, iya. Begitu ya Mas Sersu. Iya, kalau kita melihat yang di luar ASN itu sampai sejauh ini yang rame ya, yang diungkap oleh apa banyak investigator di luar polisi, di luar APH itu netizen ini kan luar biasa begitu. Dan saya rasa kalau dari komentar-komentar mereka banyak juga dari Komdiji yang berbicara karena dibilang saya tahu di dalam begini, saya tahu tapi dia kan tidak berani mengungkap atas nama dirinya. Dan kalau di X itu kan seringkali memakai nama samaran Mas Hersu. Jadi kita tidak tahu jati diri yang sebenarnya, tapi mereka mengungkap bahwa selama ini ya memang situasi di dalam itu sudah kecurigaan sudah sangat kuat gitu. Dan kalau memang betul ini si Zulkarnain ini yang kemudian misalnya diputus, ya kita apa namanya ya kecewa sekali ya Mas Hesu karena memang sudah terkonfirmasi sebelumnya begitu bahwa memang yang bersangkutan ini ditahan dan kemudian kedekatannya juga di-spill. Saya rasa ini akan jadi skandal baru lagi kalau seandainya memang keterlibatan dia itu untuk memutus rantai begitu ya kepada yang lebih tinggi lagi kemudian dia dikeluarkan dari tersangka ya ini amat sangat apa namanya amat sangat mengecewakan lah terjadi kompromi besar di situ. Dan kemarin juga ketika ada rapat ya Rakor Menko Polkam itu juga banyak disorot karena memang di situ juga salah satunya adalah soal judol begitu kan Mas Hersu ya. Tetapi kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari Pak eh, Menko Polkam itu Budi Gunawan tuh terkesan jadinya normatif gitu ya, jadinya tidak. Padahal kan sebenarnya ini dari instruksi dari Pak Prabowo itu kan jelas tegas soal judul ini karena mau buat menyengsarakan rakyat. Saya kira konsentrasinya Pak Prabowo soal itu kan selalu yang dipikirkan Pak Prabowo soal itu gitu. Tapi saran saya sebenarnya jangan jangan seuzon dulu, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Mhm, Tapi kita tahu mhm, bahwa dalam dalam proses hukum di Indonesia, apalagi kalau melibatkan kepentingan-kepentingan atau sudah menyentuh kepentingan politik yang tinggi, apalagi paling tinggi, ya itu pasti akan ada kompromi-kompromi politik itu. Ditunggu mhm, saja, mhm. ditunggu saja. Tapi ini memang cukup mendebarkan, bukan hanya mencekam, tapi mendebarkan begitu situasinya sekarang ini.
Gitu ya, Mbak Agi Iya ya. ya, kalau kalau menurut Mutia Hafiz itu suasananya mencekam di Ya, dalam tapi Kementerian tambah lagi Komdigi. mendebarkan. Nah, gitu ya. Mendebarkan, Yes, bikin dak dikduk yes, begitu oke. ya. Ya ini wajar sekali ya Mas Ersu, siapa yang akan terciduk begitu kan, siapa yang akan tidak begitu kan. Dan kalau digambarkan bahwa ketika itu yang datang sekaligus ada sekitar 40 sampai 50 APH, yaitu berseragam polisi begitu datang dan semuanya diperiksa, ya kita kita wajar mendebarkan. Tapi saya rasa ini yang diinginkan oleh Mutia Hafid sendiri sebagai menteri yang baru, agar semuanya dibersihkan. Karena kalau tidak, maka kemudian dia bisa dituduh sebagai kong kali kong juga Mas Hersu. Kalau sudah sekian lama menjabat dan tidak Ya. bersih-bersih begitu kan, Hmm. akhirnya dia akan bisa terkena juga. Ini terobosan lah gitu. Oke. Ya, bagi Hmm. kita hari ini pokoknya khusus judul saja ya. Kita bicaranya ya. Karena memang kalau lihat trending topiknya juga masih judul terus. Semuanya judul juga ya. Kan Ya, nama betul. Budiari sekarang sudah mengalahkan Tom Lembong ya kelihatannya ya. Ya, iya. Padahal Tom Lembong kan akan mengajukan pra peradilan ya. Tapi Iya. karena netizen ini juga seperti misalnya yang salah satu apa namanya akun gitu yang memiliki follower besar seperti Partai Sokmed gitu, yang dia Hmm. banyak mengungkap soal ini. Kan Ya. dia spill sedikit demi sedikit begitu ya Mas Ersu. Bahkan dia juga spill misalnya yang terakhir itu Budi Ari apa panik lah gitu ya, sudah Hmm. telepon sana sini tapi tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang mau ngangkat begitu. Nah, itu kan membuat netizen itu rame kalau di Yes. spill yang seperti itu. Padahal Ya. kita juga ada yang menanyakan datanya dari mana Tum. Dia sering disapa seperti datanya dari mana ya. Karena partai Eh, ya. eh, Hmm. Iya, tapi memang seringkali apa yang ada di medsos kita tidak bisa biarkan begitu saja. Seringkali itu berubah menjadi fakta begitu kan Mas Ya. Hersu. Dan itu sudah terjadi sering begitu. Yes. Oke. Sampai ketemu lagi Hmm. kita ya. Esok tetap semangat. Kalau kita nggak perlu berdebar-debar ya. Nggak perlu mencekam, tapi kita justru enjoy this game gitu ya. Sampai ketemu lagi esok. Kami mohon pamit. Saya Mhm. Sugeng Arif. Dan saya Egi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Maaf. Tetap berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.